Setiap orang hebat meninggalkan jejak, jejak perjuangan, jejak keberanian, jejak yang akhirnya menjadi inspirasi bagi masa depan. Inilah jejak tokoh. Bayangin kalau Jakarta yang kamu kenal hari ini, gedung tinggi, macet, pusat bisnis, sebenarnya berdiri di atas sebuah kota yang pernah dirampas. Bukan dibeli, bukan diwariskan, tapi direbut paksa. Dan sebelum namanya Batavia, sebelum Belanda datang, tempat ini punya tuannya sendiri, namanya Pangeran Jayakarta. Seorang bangsawan muda, penguasa pelabuhan strategis, dan orang pertama yang berani bilang, VOC, kalian cuma tamu, jangan sok jadi pemilik. Tapi sejarah kejam, namanya pelan-pelan dihapus, kotanya diganti, dan dunia lebih ingat penjajah daripada pemilik tanahnya sendiri. Hari ini kita balikin ceritanya. Sebelum ada kata Jakarta, namanya Jayakarta, artinya kemenangan yang sempurna. Dan ini bukan kampung kecil, ini pelabuhan emas Asia Tenggara. Semua mampir ke sini, pedagang Arab, Cina, India, Portugis. Rempah-rempah lewat sini, lada, pala, cengkeh, barang paling mahal di dunia saat itu. Ibarat sekarang, Jayakarta itu kayak Singapura, Dubai, New York, digabung jadi satu. Dan yang jaga semua itu seorang bangsawan muda dari Kesultanan Banten. Tenang, tegas, diplomatis, Pangeran Jayakarta. Dia bukan tipe raja barbar, bukan penakluk, bukan haus perang. Dia lebih kayak CEO pelabuhan internasional. Fokusnya satu, dagang lancar, rakyat makmur. Semua bangsa boleh datang, asal sopan, asal bayar, asal tahu diri. Tapi tahun 1600-an datang tamu baru, dan tamu ini beda. Mereka nggak mau dagang, mereka mau menguasai. Namanya VOC. Awalnya mereka sopan, cuma mau dagang kok, cuma mau bikin gudang kecil, cuma benteng kecil. Klasik banget. Kalimat paling bahaya dalam sejarah. Tenang aja, cuma sebentar. Tapi benteng itu makin besar, pasukan makin banyak, meriam makin berat, dan Pangeran Jayakarta mulai sadar ini bukan tamu, ini penjajah yang lagi cari kesempatan. Akhirnya dia ambil keputusan berani. VOC harus pergi. Jayakarta bukan tanah sewaan. VOC dikepung, benteng diserang, perang pecah, dan buat pertama kalinya VOC keteteran. Mereka hampir kalah, mereka hampir diusir pulang. Kalau saja mereka nggak punya satu kartu terakhir, bantuan dari markas besar, dipimpin seorang gubernur gila ambisi, namanya Jan Pieter Sun Chun. Chun gak datang buat negosiasi, dia datang buat satu hal, habisin semuanya. Tahun 1619, Jayakarta dibakar, rumah habis, pasar habis, pelabuhan habis, tanahnya diratakan. Bayangin, kota kamu tiba-tiba dihapus dari peta. Bukan kalah perang, tapi dimusnahkan. Dan di atas abu itu, VOC bangun kota baru. Namanya Batavia, bukan Jayakarta lagi. Lalu, kemana Pangeran Jayakarta? Gak ada catatan heroik, gak ada makam megah, gak ada monumen besar. Dia mundur, kembali ke Banten, hidup lebih sunyi. Seorang pemimpin yang melihat kotanya sendiri direbut di depan mata,
Dan mungkin itu luka yang lebih sakit dari kematian. Ia wafat tanpa gemerlap sejarah, tapi warisannya gak pernah hilang. Fakta uniknya, nama Jayakarta gak pernah benar-benar mati. Tahun 1945, setelah Indonesia merdeka, nama itu dihidupkan lagi. Diubah sedikit jadi Jakarta. Artinya masih sama, kemenangan. Jadi tiap kamu dengar kata Jakarta, sebenarnya itu nama dari kota yang dulu dia pertahankan. Nama sang pangeran mungkin jarang disebut, tapi kotanya masih hidup, masih berdiri, masih bernapas, dan mungkin setiap sudut Jakarta hari ini adalah pengingat kecil bahwa tanah ini pernah punya tuan dan namanya Pangeran Jayakarta. Ini Jejak Tokoh, tempat kita belajar dari kisah orang-orang hebat. Subscribe sekarang, jangan sampai ketinggalan cerita berikutnya.